Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Mas Eko Oprek Official. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah mensupport kami, dan tidak lupa untuk yang belum, silahkan support kami dengan subscribe, like, dan komen. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mengoprek mesin bor tangan yang mereknya Bosch GSR 108 2LI ya, profesional. Ini keluhannya ketika baterai dimasukkan atau baterai dipasang kondisi full, baterai kondisi full, dicas full, dipasang jangka waktu 2 jam, perkiraan waktu 2 jam itu pertama dinyalakan, dipencet itu level baterai penuh, jarak 2 jam ketika dipencet baterai level tinggal 2 atau 1. Nah, tentunya seharusnya tidak berkurang, tapi kenapa berkurang? Setelah saya cek, untuk baterai kondisi oke, kondisi bagus, karena setelah saya cas full, kemudian saya diamkan 1 malam, kemudian pagi saya cek dengan voltmeter, kondisinya atau voltase tetap ya tidak berkurang. Alhasil saya mau bongkar motor ini, motor burnya, mesin burnya ini, itu dengan cara membuka bautnya ya. Itu bautnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi merek ini ada 8 baut. Setelah itu pengunci yang ada di sini dilepas. Penguncinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini pengunci kita tarik pakai obeng ya, dari sini kita tarik keluar, akhirnya kuncinya seperti ini. Kalau kita tidak keluarkan, ini tidak bisa kita buka. Nah, setelah itu kita buka. Ini tadi sudah saya buka, sudah saya cek, sudah saya perbaiki, dan alhamdulillah sukses berhasil ya, sukses berhasil. Kalau ada yang komentar kenapa memperbaikinya tidak di video, sudah saya jelaskan di awal saya membuat channel ini. Kalau saya tidak mencobanya dulu, atau tidak berhasil atau tidak sukses, tidak saya masukkan video. Makanya ini sekarang saya jelaskan cara membukanya seperti tadi. Kemudian permasalahannya itu di sini. Setelah ini kita buka, ini kita ambil. Nah, permasalahannya itu di ini ya. Kalau mesin bor yang bermerek, itu banyak komponennya, juga banyak sensornya juga banyak. Seperti ini, di belakang juga ada komponennya.
sebentar. Di belakang sini, belakang papan PCB juga ada komponen-komponennya banyak. Setelah saya cek satu persatu jalur dari baterai masuk ke sini dan sensor-sensor baterai temperaturnya itu juga masuk ke mesin ini. Setelah saya cek, saya cari permasalahannya itu sebenarnya sebelum kita lakukan pengetesan dengan menggunakan avometer, kita lihat dengan kasat mata sebenarnya sudah terlihat seperti tadi. Setelah saya ukur karena jalurnya itu kecil ya, ini jalurnya itu sangat kecil, lembut, jadi nggak kelihatan. Tapi setelah saya ukur ternyata ada jalur yang putus, jalur terbakar. Ini sudah saya jumper dengan menggunakan kawat ini ya. Nah, ini antara sini dengan sini itu jalurnya putus di sini, tapi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Hanya saja tadi saya pegang-pegang, saya raba-raba, ini ada hitam seperti terbakar. Itu saya seperti kotoran, saya gini-ginikan itu ternyata hilang bersih dan nempel di tangan. Ternyata itu bekas hangusan ya, bekas terbakar. Dan setelah saya cek menggunakan voltmeter atau multitester, itu antara sini dengan sini itu tidak menyambung. Nah, kemudian saya cek menggunakan avometer. Setelah saya sambung itu kondisi sudah tersambung. Kemudian ini fat, di sini ada fat, sini ada fat ya. Ini fat trigger ya. Ini fat, ini yang kuning seperti tembaga, ini fat trigger. Yang dua ini fat untuk kontrol, ini untuk kontrol motor, atau penggerak motor ya. Kalau untuk IC yang besar ini berhubungan dengan lampu kontrol, indikator. Jadi indikatornya itu sangat peka sekali, berapa persen itu baru turun, berapa persen baru naik kalau sudah dicas ya. Ini sensornya peka. Nah, komponen-komponen yang ada di sini ini berhubungan dengan baterai temperatur atau kontrol. Jadi intinya setelah saya tanya-tanya ke istilahnya interogasi sama yang punya, itu ternyata digunakan untuk ngebor tembok atau dinding beton ya, dinding beton dengan paksa. Jadi menggunakan putaran rendah. Di sini kan ada pengaturan 1-2, ini putaran tinggi dan putaran rendah. Jadi menggunakan putaran rendah itu dia dipaksa untuk ngebor. Nah, belum sampai tembus dan kondisi level baterai itu masih separuh, masih di tengah-tengah. Levelnya baterai itu kan berupa LED sejumlah 3, jadi penuh, sedang, terus rendah. Kalau sudah nggak nyala tiga-tiganya berarti habis, seperti itu. Nah, posisinya katanya itu di tengah-tengah nyala, tahu-tahu mati, dipencet-pencet dah nggak bisa, nggak nyala. Baterai dicas tetap nggak bisa. Kemudian dikonsultasikan ke saya. Setelah saya bongkar ternyata ada yang jalur yang putus terbakar tadi. Nah, setelah saya sambung, saya ngeceknya. Jadi apakah
ini fatnya atau ada komponen yang rusak atau tidak, ini saya menggunakan ini ya, power supply. Ini saya menggunakan power supply. Ini voltase saya samakan. Ini 10,5 karena di baterai tertuliskan 10,8. Nih ya. Nah, 10,8. Ini kita buat 10,8 ya, tuh 10,8. kemudian probe-nya kita sentuhkan di sini, jangan terbalik ya. Kalau terbalik nanti power supply, kalau power supply otomatis nggak masalah, ada proteksinya. Contohnya misalkan ini sambil lihat itu ya, ini saya sentuhkan seperti ini. Nah dia proteksi, ya. Jadi kalau power supply-nya bagus, ada proteksinya, ya terbalik enggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan terbalik aja lah, jangan coba-coba. Ini saya melihat ini kan atas bawah, ini atas bawah, dan ini ada P temperaturnya. Setelah saya cek di sini, yang ini posisinya seperti ini, gini masuknya sini. Nah itu yang atas, yang sini itu positif, yang sini negatif, berarti yang ini yang atas ya, yang atas positif. Jadi yang negatif kita pasang negatif, yang positif kita pasang yang positif. Nah saat kita memasangnya itu seharusnya tidak ada percikan. Nah setelah kita pasang seperti ini, di ampere meternya di sini di atas kan voltmeter, yang bawah ampere. Kalau ampernya itu 000 berarti ini sudah betul. Ini sudah betul, maksudnya sudah betul, berarti ini komponen ini normal. Oke, ini normal. Nah apakah ini bisa dinyalakan? Saya beritahukan, kalau saudara-saudara mempunyai mesin bor yang model seperti ini banyak sensor, banyak sensor, banyak proteksinya. Jadi pengamannya sangat banyak sekali yang merek Bosch ini. Jadi kalau cuma diberikan 2 tegangan min plus terus kita nyalakan seperti ini, nah ini tidak mau nyala ya, ini tidak mau muter. Itu di ampernya itu terbilang atau terbaca, setelah saya pencet itu terbaca 0,040. Setelah saya lepas, dia kembali ke 0 lagi. Oke, itu berarti tandanya sudah normal untuk bagian mesin separuh ke depan. Kalau untuk separuh ke belakang itu kita belum cek. Nah intinya ini sistemnya sudah bekerja ya, sistemnya sudah bekerja. Kemudian untuk mengeceknya motornya itu berfungsi atau tidak, itu ya langsung menggunakan baterai, karena kita tetap membutuhkan ini baterai temperatur sama sensor suhu kalau nggak salah. Ini kita pasang. Setelah kita pasang baru kita nyalakan. Bentar. Apa habis ya? Bentar. Saya masukkan cas dulu. Ini
Ini terbaca 13,2 berarti aman. Seharusnya bisa. Bentar. Ini kan karena tidak kita tutup, jadi ya untuk tesannya seperti ini. Bisa. Bentar. Ini saya pasangkan aja dulu. Nah, ya tadi kelihatannya kurang mepet ini, kurang ke dalam, Sekarang sudah bisa nih. Ya, ini jadi fungsi atau mesin ini atau PCB ini yang model Bosch itu sudah bagus. Dia sudah mempunyai beberapa sistem. Jadi ketika kita pencet itu yang nyala itu lampunya dulu ya. Kita pencet ini yang nyala lampunya dulu, jadi belum muter. Kita pencet lagi itu baru muter ya. Pencet lagi, pencet lagi, pencet lagi, pencet lagi, pencet lagi, pencet lagi, pencet lagi. Ya, ini sudah penuh. Ini putaran sangat lambat ya. Jadi putaran paling pelan itu segini. Ini bedanya mesin bor yang mahal, mesin bor tangan yang mahal dengan mesin bor tangan yang biasa ya. Jadi intinya ini untuk levelnya saya tunjukkan. Untuk levelnya itu ya. Nah, untuk levelnya penuh ya. Ini ada levelnya 1 2 3 gambar baterai itu. Nah, itu penuh. Jadi baterainya penuh. Dipencet, lampu nyala, kemudian pencet lagi, baru berputar. Ada penambahan variabel ya. Jadi intinya hanya, ntar saya lepas dulu. Intinya cuma gara-gara ini putus terbakar, itu akhirnya mesin bor ini tidak mau menyala sama sekali atau mati total. Setelah dilakukan penyambungan jumper jadi ya, jadi bisa digunakan lagi dengan kondisi yang normal seperti semula. Oke, itu memperbaiki mesin bor merek Bosch yang tipe ini tadi. Dimana tadi? Di sini ya. Nah, GSR 108 2LI profesional Bosch.
Kalau tidak salah harganya 1 jutaan ke atas ya. Tuh lebih bagus, dan bahannya untuk motornya juga lebih besar, jadi kekuatannya otomatis juga lebih kuat ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like and komennya, sambil menunggu video-video tutorial perbaikan berikutnya. Dari saya, Mas Eko Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.